warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma ba'du. Kepada jamaah Masjid Muhajirin yang berbahagia, mari bersama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian menjelang berbuka puasa. Kedua kalinya selawat dan salamnya Allah semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, pengikutnya sampai nanti di yaumul qiyamah. Amin. Jemaah yang berbahagia, mari kita awali kajian berbuka puasa dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yakni penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Maftuh Hanan dengan tema amalan yang bisa bikin hatinya tenang gitu. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari ini Allah masih menyampaikan umur kita, masih dilembutkan hati kita, masih diringankan langkah kaki kita, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Tak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita semua termasuk di antara umatnya beliau yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa saat ini kita ini sudah yang namanya memasuki 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Karena ternyata di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat kepada seluruh umatnya, tafirru lailatul qadri fi ashril yaumil akhir min Ramadan. Jadi bahwasanya Rasulullah itu mewasiatkan kepada seluruh umatnya untuk yang namanya mencari dengan betul-betul, mencari dengan sungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini untuk mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut sudah kita tahu semua bahwasanya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan.
Artinya ketika seseorang hamba itu mampu mendapatkan malam beribadah atau mendapatkan pahala di malam tersebut, maka ibadahnya itu senilai atau sejumlah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu kalau dikonversi menjadi tahun, itu setidaknya seseorang itu dinilai, dihitung beribadah sebanyak atau selama 83 tahun lebih 4 bulan tidak berhenti. Nah, itu adalah salah satu daripada kemuliaan ataupun keistimewaan dari yang diberikan Allah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu penyebab di antara diberikannya malam Lailatul Qadar ini adalah Rasulullah itu ketika waktu Isra Mi'raj itu pernah menyaksikan bahwa banyak sekali umat-umat terdahulu dari nabi-nabi dan rasul terdahulu itu usianya sangatlah panjang. Ada yang mampu beribadah bahkan sampai 500 tahun sampai 950 tahun lamanya. Sedangkan Rasulullah, para sahabat dan juga umatnya itu hanya diberikan usia yang relatif pendek. Jadi kisaran mungkin sekitar 60, 70, 80, 90. Sehingga itu membuat Rasulullah itu agaknya sedikit iri, ingin juga diberikan tambahan usia atau tambahan waktu supaya mampu beribadah dengan lebih lama atau lebih banyak. Maka turunlah yang namanya Lailatul Qadar sebagai salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada Rasulullah dan juga umatnya untuk yang namanya mampu memperbanyak ibadah layaknya umat-umat terdahulu beribadah atau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah salah satu kesyukuran yang luar biasa. Lah yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita ini yang namanya mencari Lailatul Qadar. Kata para ulama, Lailatul Qadar itu tidak akan dicapai oleh seorang yang hatinya itu tertutup atau hatinya itu mati. Mengapa demikian? Karena terlalu banyak dosa maupun maksiat yang pada akhirnya menutupi daripada hidayah yang Allah berikan sehingga hatinya tidak merespon dengan baik. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan di 10 hari terakhir ini banyak-banyak untuk beramal, banyak-banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah maka dari itu para ulama merumuskan di antara amaliyah-amaliyah maupun amalan-amalan yang mampu membuat hati kita ini lebih tenang, yang mampu membuat hati kita ini lebih mudah yang namanya menerima pancaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beberapa ulama merumuskan bahwasanya yang pertama kata para ulama di antara salah satu amalan yang paling sering dilakukan oleh para salafun saleh, ulama-ulama salaf terdahulu adalah senantiasa memperbanyak zikir dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, ketika masuk 10 hari terakhir, maka mintalah 4 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 hal yang memungkinkan dirimu untuk meminta, sedangkan 2 hal yang lain itu adalah yang belum tentu engkau dapatkan atau engkau terima. Lah maka apa? Yang pertama adalah 2 hal yang sudah pasti kita mampu untuk memintanya, yaitu adalah kasratut tahlil, yaitu memperbanyak tahlil atau la ilaha illallah, memperbanyak memuji Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu riwayat dalam sebuah hadis musnad dikatakan bahwasanya ada seorang hamba, dia ini salah satu termasuk pendosa yang luar biasa. Lah maka ketika dia ini dihisab, maka ditunjukkanlah semua amalannya, sehingga sepanjang dia melihat, semua itu ternyata isinya adalah dosa-dosanya ketika semasa dia hidup terdahulu. Sehingga ketika dia melihat hal tersebut, dia merasa pesimis, merasa khawatir luar biasa. Kalau nanti ketika ditimbang amalannya, maka nanti dia termasuk di antara golongan orang-orang yang dijebloskan masuk ke dalam api neraka. Lalu kata Allah, engkaulah jangan khawatir, karena masih ada 1 lagi amalan yang belum aku tunjukkan kepadamu.
maka ditunjukkanlah satu buah kotak kecil yang mungkin ukurannya itu sekecil kotak jam tangan. Jadi diperlihatkan sebelumnya itu 99 kotak besar, isinya semua dosa. Dia khawatir, dia merasa menyesal luar biasa. Tapi sebelum ditimbang, Allah memperlihatkan satu buah kotak kecil. Nah ternyata ketika dibuka itu adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang pernah keluar dari lisannya walaupun dia hanya mengucapkan jarang sekali. Nah maka ketika ditimbang apa yang terjadi? Ternyata kotak kecil yang isinya la ilaha illallah itu ternyata lebih berat daripada dosa-dosa dan juga maksiat yang berada dalam kotak-kotak yang besar. Nah itulah mengapa para ulama menganjurkan untuk memperbanyak la ilaha illallah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua kata para ulama adalah memperbanyak kasratul istighfar, memperbanyak daripada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tradisi ulama terdahulu adalah wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahar atau di waktu sahur, dari waktu sepertiga akhir sebelum menjelang fajar, itu adalah mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ternyata dengan istighfar itu Allah selain mengampuni dosa-dosa kita, juga yang namanya mampu memberikan atau membersihkan hati kita. Jadi kalau misalkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari kok ketika beribadah, beramal soleh itu kok susah, kok berat, banyak sekali kelihatan rintangannya, maka itu adalah salah satu pertanda mungkin saja hati kita ini masih kotor atau belum bersih. Sehingga dianjurkan banyak-banyak untuk beristighfar kepada Allah supaya hati kita ini merasa lebih tenang, tidak yang namanya selalu gelisah daripada sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Nah maka itulah para ulama menganjurkan dua zikir ini senantiasa terus dilafadzkan. Bahkan cuma tidak hanya dilafadzkan, tapi juga senantiasa kita ini mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kemudian Nabi SAW juga menjelaskan dua hal yang belum tentu didapatkan oleh umatnya Rasulullah SAW. Yaitu yang pertama adalah anjuran untuk meminta surga. Kemudian yang kedua, anjuran juga supaya terhindar daripada siksa api neraka. Lah maka ketika terbentuk sebuah rumus di mana di situ ada zikir dan diiringi dengan doa, maka para ulama menganjurkan khususnya ketika seorang itu memasuki malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ketika mereka melaksanakan sholat tarawih maupun sholat qiyamul lail, maka selazimnya dia mendawamkan zikir dan juga doa ini, yang barangkali mungkin kita sudah populer untuk yang namanya mendengarkannya atau melafadzkannya, yaitu adalah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Yaitu yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, lalu dia meminta ampun kepada Allah, dia meminta untuk masuk surga dan juga dihindarkan daripada api neraka. Nah kemudian Rasulullah juga tambahkan juga doa ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan menyukai permaafan, maka ampunkanlah atau maafkanlah dosa-dosa kami. Nah, makna di sini adalah para ulama menggarisbawahi di mana biasanya kata-kata ampunan itu senantiasa disandingkan dengan kata maghfirah atau ghafar, sifat Allah yang Maha Pengampun. Tapi khusus di bulan Ramadan kata ghafara ini diganti dengan kata ta'af, yang artinya apa? Ketika kalimatnya atau katanya menggunakan ghafara, itu artinya sekedar pengampunan biasa. Ketika seorang hamba melakukan sebuah dosa, maka dengan sifat Allah yang Maha Ghafur, Allah senantiasa insyaallah akan mengampuni dosanya. Tapi ketika katanya diganti menggunakan kata al-af, itu artinya tidak hanya sekedar pengampunan dosa biasa, tapi pengampunan dosa secara total, yaitu adalah juga menghapus daripada bekas atau amalan yang barangkali kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan
amal atau maksiat tersebut tidak pernah kita lakukan sama sekali. Yaitulah daripada salah satu rahasia mengapa doanya diganti dengan afuwwun karimun ghafurur rahim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama, di antara amalan untuk supaya hati kita senantiasa hidup, senantiasa tenang adalah memperbanyak tilawatul Quran. Syekh atau Imam An-Nawawi pernah mengutip dari jumhur ulama, beliau mengatakan anna tilawatul Quran afdalu min anwa'id dzikr. Bahwasanya tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran itu jauh lebih utama daripada semua bentuk zikir. Fahuwa afdalu min istighfar wa tasbih wa tahmid wa tahlil. Bahwasanya membaca Al-Quran itu jauh lebih utama daripada bacaan istighfar, tahmid, tasbih dan juga tahlil. Mengapa demikian? Kata para ulama menegaskan ketika seorang membaca Al-Quran bukan hanya dia sekedar membaca, tapi juga mencoba untuk mentadabburi dan juga mentafakurinya. Ketika dia sudah mulai mempelajari Al-Quran, maka juga dia berusaha untuk yang namanya mengamalkan apa isinya Al-Quran dengan berusaha sebaik mungkin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lah itulah yang membuat mengapa membaca Al-Quran itu jauh lebih utama daripada sekedar zikir-zikir yang menggunakan kalimat thayyibah. Maka benarlah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Tsumma awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina." Sesungguhnya Al-Quran itu kami wariskan kepada umat-umat terpilih, yaitu adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminhum zalimun li nafsihi. Tapi ternyata umatnya Rasulullah itu ketika menerima daripada Al-Quran itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsihi. Ada umatnya Rasulullah yang mereka itu masih zalim terhadap dirinya sendiri. Lah maksudnya seperti apa? Ternyata zalim di sini adalah dia itu berusaha untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, tapi juga terkadang dia lalai sehingga dia bermaksiat kepada Allah. Lah maka golongan yang seperti inilah orang-orang yang senantiasa mungkin berpotensi akan diberikan syafaat oleh syafaat Al-Quran. Lalu yang kedua adalah faminhum muqtasid, yaitu adalah umat pertengahan. Jadi dia mencoba yang namanya selalu taat kepada perintah Allah, berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan Allah, tetapi ternyata kekurangannya adalah dia belum mampu yang namanya menyebarkan kebaikannya kepada banyak orang. Artinya kebaikannya itu hanya terbatas terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya. Lah maka sehingga orang-orang seperti ini mungkin juga berpotensi masuk surga, tapi juga masih dalam waktu dihisab amal-amaliyahnya. Lalu yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah." Yaitu adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan Al-Qur'an, benar-benar mendakwahkan apa yang ada atau apa yang dia miliki dari ilmunya semata-mata hanya dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang di situ Allah anugerahkan Al-Qur'an, pemahaman yang luar biasa sehingga dia mampu yang namanya memberikan nasihat-nasihat supaya umat ini tidak tersesat. Lah inilah golongan orang-orang yang mungkin masuk surga tanpa hisab. Lah inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan oleh Allah umatnya Rasulullah itu menjadi umat yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah, yaitu orang-orang yang menebar kebaikan, orang-orang yang mampu menebar manfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga kepada banyak orang. Nah maka dari itu yang harus kita ketahui juga bahwasanya ternyata ketika orang tersebut itu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ada sebuah penelitian yang menarik, yaitu penelitian kekinian. Ternyata orang-orang yang di sana istiqomah atau rutin membaca Al-Quran setiap hari dengan orang yang jarang baca Al-Quran atau kadang bolong-bolong nggak baca Al-Quran, itu ketika diteliti orang-orang yang sering baca Al-Quran itu secara mentalitas dia lebih stabil, jadi tidak mudah untuk gelisah, jadi dia lebih daripada mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Al-Quran ini kalau ketika sering dibaca, ternyata mampu menambah kecerdasan orang tersebut. Jadi ternyata dia itu mampu yang namanya menggerakkan sel-sel yang ada dalam otak kita. Karena apa? Karena sering untuk melihat berbagai macam kata-kata yang berbeda. Karena dalam Al-Quran itu ternyata banyak mufrodat, banyak kata-kata yang barangkali jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Itu ternyata mampu merangsang sel-sel yang ada atau saraf dalam otak kita supaya ternyata mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik, sehingga itu mampu meningkatkan fokus supaya lebih berpikir lebih cerdas. Kemudian juga mampu memberikan keberkahan dalam aktivitas. Jadi aktivitas kita lebih berkah, Allah lebih mudahkan daripada amaliyah kita. Jadi kita lebih dimudahkan Allah untuk senantiasa beribadah. Kemudian yang keempat, ternyata ada perbedaan orang yang membaca Al-Quran dengan mushaf dengan orang yang membaca Al-Quran melalui HP atau jihaz, perangkat daripada HP. Jadi karena orang tersebut ketika dia membaca mushaf, maka ternyata dia mampu, Al-Quran itu mampu yang namanya menunda kepikunan atau bahkan menghilangkan kepikunan. Jadi kalau orang itu di masa tuanya nggak pengen pikun, nggak pengen mudah lupa, itu ternyata dianjurkan oleh para peneliti untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, khususnya melalui mushaf. Tidak disarankan membaca Al-Quran melalui jihaz atau HP, karena ternyata pancaran cahaya HP itu mampu yang namanya mengganggu atau penglihatan kita. Jadi yang awalnya kita ini pengen ngaji, gara-gara terpapar cahaya HP yang terlalu lama, itu mampu membuat penglihatan kita ini menjadi sedikit terganggu. Nah itulah mengapa Al-Quran itu lebih baik dibaca menggunakan mushaf daripada menggunakan HP. Selain di situ juga yang namanya warisan dari Allah kepada Rasulullah dan juga dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka ada sebuah hadis yang menarik ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpulkan para sahabat. Nah ketika itu Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, ayu khalqin a'jabu imanan. Di antara makhluk-makhluk yang sudah Allah ciptakan, manakah dari mereka yang imannya itu paling menakjubkan? Nah, maka para sahabat saling melihat, saling memandang, mereka lalu menjawab al-malaikah. Iman yang paling baik adalah golongan malaikat, para malaikat. Lalu Rasulullah menjawab, kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim. Para malaikat, bagaimana para malaikat ini enggak beriman wong mereka itu senantiasa di sisi Tuhannya. Mereka melihat secara langsung bagaimana keagungan dan juga kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mungkin mereka itu enggak beriman. Lalu kemudian para sahabat berpikir lagi. Lalu mereka menjawab lagi, al-anbiya wal mursalin. Para nabi dan juga para rasul. Lalu Rasulullah pun juga menjawab, kaifa la yu'minun wa in kana lahum bil wahyi yanzilu alaihim. Bagaimana mungkin para nabi dan rasul itu tidak beriman, padahal wahyu itu diturunkan melalui perantara mereka. Sudah pasti mereka akan beriman. Lalu akhirnya para sahabat ini kebingungan. Lalu dijawablah, nahnu ya Rasulullah, kami ya Rasulullah, para sahabat yang memiliki iman yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah, kaifa la yu'minun wa ana fikum. Bagaimanapun kalian enggak beriman, sedangkan di antara kalian ini saya bersama kalian. Tentunya harusnya kalian sewajarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya diutus bersama kalian. Nah, ketika sudah dibantah oleh Rasulullah 3 kali, sehingga itu membuat para sahabat menyerah akhirnya. Lalu siapa umat yang memiliki iman yang terbaik katanya? Kata Rasulullah, qaumun yaji'una ba'dakum tsumma yu'minuna safhan wa yu'minuna bihi. Yaitu adalah sebuah kaum yang diutus setelah saya, kemudian mereka itu diberikan Al-Qur'an dan mereka beriman kepada Al-Qur'an tersebut. Maka itulah disebut dengan kaum yang memiliki a'jabul iman, iman yang menakjubkan, iman yang luar biasa. Jadi mereka enggak ditunggui oleh siapapun, tidak melihat wahyu secara langsung, tapi ketika mereka diberikan Al-Qur'an, mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengapresiasinya sebagai
sebuah kaum, sebuah umat yang luar biasa, memiliki keimanan yang luar biasa. Nah itulah mengapa Al-Quran ini tidak hanya sekedar bacaan saja, tapi juga sebuah pedoman dan juga petunjuk bagi kehidupan manusia yang seharusnya kita senantiasa untuk yang namanya beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini ternyata juga adalah salah satu daripada tiket kita untuk meraih syafaat. Jadi karena mungkin dosa-dosa kita banyak, salah satu yang berpotensi memberikan syafaat kepada kita di alam kubur maupun di dalam yaumil akhir adalah Al-Quran tersebut. Apabila kita nggak sering membaca, kita jauh dari Al-Quran, maka Al-Quran pun juga tidak akan mau memberikan pertolongan pada kita. Maka di antara doa yang diajar para ulama adalah Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana wa la taj'al hujjatan alaina. Jadikan Al-Quran itu sebagai pembela, bukan sebagai penghujat kami. Nah, penting bagi kita supaya kita ini tahu betul bahwasanya Al-Quran itu punya dampak yang luar biasa terhadap hidup kita. Kemudian kata para ulama, di antara amaliyah yang harus atau kita laksanakan untuk menghidupkan hati kita adalah banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Bahwasanya kita ini dianjurkan untuk banyak-banyak bersolat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan membalas solawatnya sebanyak 10 kali. Apalagi ini di hari Jumat, di mana solawat-solawat kita ini langsung dilakukan oleh Rasulullah. Siapakah yang hari Jumat ini banyak-banyak bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka solawatnya itu langsung dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah akan senantiasa bangga dan juga merasa senang karena banyak sekali umatnya yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara kemuliaan solawat itu adalah solawat itu juga salah satu alternatif daripada ibadah. Dimana kalau kita ini misalkan kurang yakin atau kurang percaya diri dengan ibadah kita, seperti sholat kita atau puasa kita atau mungkin zakat kita, sedekah kita, mungkin banyak kekurangan, banyak hal-hal yang harus diperbaiki, atau mungkin kita ini banyak dosa. Nah, maka sholat ini menjadi salah satu daripada alternatif. Karena para ulama, satu-satunya ibadah yang berpotensi selalu diterima itu adalah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ibadah itu sifatnya dua, imma antuqbal wa imma anturat. Entah itu diterima atau entah itu ditolak. Tapi khusus sholawat itu insya Allah pasti diterima, karena sholawat itu adalah salah satu bentuk daripada pengakuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita menarik di mana salah satu daripada kekhalifahan Turki Utsmani, yaitu adalah Sultan Abdul Hamid yang kedua. Itu beliau punya amalan yang luar biasa, yaitu senantiasa mensolawatkan dirinya atau solawat sebanyak ribuan kali. Jadi sebelum beliau ini tidur, beliau senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu malam ketika beliau ini merasa lelah luar biasa, akhirnya nggak jadi solawat. Akhirnya dia terlupa, nggak solawat, tertidur di meja tempat kerjanya. Sehingga di setiap Jumat ketika asistennya ini mengumpulkan surat-surat atau masukan-masukan atau saran dari rakyatnya, ada satu orang yang menulis bahwasanya Sultan ini punya utang dengan saya. Nah, di situ Sultan ini merasa penasaran, mengapa saya bisa hutang terhadap rakyat saya. Akhirnya disuruhlah masuk orang tersebut. Ini kayaknya filmnya ada di YouTube atau di TV nasional ini pernah disiarkan. Nah, Sultan Hamid yang kedua ini. Nah, kemudian ketika dipersilakan masuk, disuruh untuk menjelaskan apa maksudnya, mengapa engkau bilang saya ini punya hutang kepada engkau. Lalu dia bercerita bahwasanya saya ini adalah seorang pebisnis, saya punya utang yang sangat banyak, sehingga saya sering ditarik atau ditagih hutang saya, sehingga saya nggak bisa tidur. Lalu saya meminta kepada Allah, setiap malam berdoa kepada Allah supaya diberikan jalan keluar, supaya hutang-hutang saya terlunasi dan juga bisa balik modal supaya bisnis saya ini kembali berjalan. Nah, kemudian Sultan ini masih bingung, lalu di mana letak saya ini berhutang kepadamu? Nah, kemudian dia mulai bercerita bahwasanya suatu malam
ketika saya tidur saya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada saya, kalau kamu pengen hutangmu segera lunas, maka datangi Abdul Hamid, minta uang kepada dia supaya hutangmu itu lunas. Karena di waktu ada satu malam di mana dia nggak bersolawat kepadaku. Nah, akhirnya ketika itu diceritakan, maka Sultan Abdul Hamid yang kedua ini beristighfar kepada Allah. Dia minta ampun. Ternyata karena kelalaian tersebut, dia jadi nggak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diambilkanlah beberapa kantong yang isinya koin emas, diberikan satu kantong. Apakah ini sudah cukup? Kata Sultan tersebut. Lalu kata orang ini belum. Minta lagi, bahkan sampai 4 kantong. Akhirnya asistennya nggak terima, dihentikan. Apakah 4 kantong yang berisi koin emas yang lumayan banyak ini belum cukup untuk yang namanya membayar hutang-hutang? Lalu ketika dilihat satu kantong itu berisi sudah banyak sekali koin emasnya, maka dia sudah cukup. 4 kantong sudah cukup untuk membayar hutang-hutangku dan juga untuk balik modal untuk bisnis saya. Akhirnya dia pulang, lalu Sultan Babil ini berkata kepada dia, semoga Allah senantiasa melindungimu dan juga semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua. Akhirnya yaitu tadi, ternyata di antara salah satu kemuliaan sholawat itu adalah diampuni dosa-dosa kita. Karena ternyata ada perbedaan yang besar antara syafaat Al-Quran dan juga syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat syafaat Al-Quran itu Al-Quran mampu memberikan syafaat sebelum kita ini dikenai azab. Jadi ketika kita ini dikenai azab karena dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun nggak sengaja, kalau kita sering yang namanya berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi sampai menghafal beberapa juz dari Al-Quran, maka Al-Quran mampu menjelma menjadi sosok yang mampu membela kita daripada siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa bedanya dengan syafaat Rasulullah? Syafaat Rasulullah itu datang ketika seseorang atau dari umatnya itu ketika dia melakukan dosa dan karena dosa-dosanya itu dia terpaksa untuk dijebloskan kepada api neraka, maka syafaat Rasulullah itu hadir untuk mensyafaatinya atau menolongnya. Maka ada sebuah tulisan yang menarik, sebuah hadis yang terpampang dalam kiswah Ka'bah itu, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu diperuntukkan kepada golongan umatku yang memiliki dosa-dosa yang besar. Nah, maka karena syafaatnya Rasulullah itu mampu meringankan azab daripada umat-umatnya. Nah, itulah pentingnya mengapa kita harus senantiasa untuk tilawah Al-Quran dan juga bersolat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bukan karena Al-Quran dan juga syafaatnya Rasulullah, tentunya kita ini nggak punya amalian atau amalan yang membuat kita pede untuk yang namanya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita lihat dalam diri kita, sholat kita ini mungkin masih banyak kekurangan. Mungkin kadang sholat kita terburu-buru, mungkin juga kurang sempurna, atau mungkin juga kurang ikhlas karena kecapean, karena mungkin kita bekerja seharian, atau juga mungkin karena ibadah kita yang lain seperti puasa Ramadan sudah diberikan banyak fasilitas, mungkin kita masih banyak terlena, masih banyak tidurnya daripada ibadahnya, masih banyak main HP daripada baca Al-Qur'annya. Nah, itulah mengapa Al-Qur'an ini hadir dan juga sholawat ini hadir sebagai dua amalan atau dua syafaat yang mampu memberikan pertolongan kita di hari akhir nanti. Lalu yang terakhir kata para ulama, di antara amalan yang mampu menghidupkan hati adalah mujalasatus sholihin, yaitu adalah senantiasa berinteraksi kepada atau orang-orang soleh. Maka Rasulullah SAW bersabda, di antara salah satu golongan yang pada hari kiamat itu akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan selain naungan Allah, itu adalah rajulani tahabba fillah, yaitu adalah dua orang laki-laki atau perempuan yang mereka bersahabat, mereka berteman, bersaudara semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena nasabnya, bukan karena dia anak pejabat, bukan karena dia itu anak seorang tokoh sehingga dia akhirnya pansos supaya lebih terkenal. Bukan seperti itu, tapi benar-benar murni karena ketaatan kepada Allah. Mereka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian juga Rasulullah juga memperumpamakan orang-orang yang senantiasa bergaul dengan orang soleh itu seperti orang yang bergaul dengan tukang parfum maupun
pandai besi. Jadi ada perbedaan yang mendasar, perbedaan yang cukup jauh, di mana ketika kita bergaul dengan orang soleh itu seperti kita bergaul dengan seorang penjual parfum. Sekalipun kita ini enggak membeli parfumnya, tapi kalau kita berdekatan dengan orang-orang tersebut, maka kita niscaya setidaknya akan mendapatkan bau harum daripada parfumnya tersebut. Demikian juga sebaliknya, ketika kita ini bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, itu layaknya bergaul dengan orang yang pandai besi. Sekalipun kita ini enggak berada di dekatnya, kita hanya lewat saja, kita sudah yang namanya terkena percikan api daripada besi tersebut. Sehingga barangkali mungkin tercium bau yang kurang sedap dari pakaian kita karena percikan api yang ditimbulkan oleh pandai besi tersebut. Nah, itulah mengapa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua untuk yang namanya senantiasa mencari teman yang baik, teman yang soleh, teman yang mampu, yang namanya mengingatkan kita kepada Allah SWT. Karena teman yang baik itu ternyata juga mampu yang namanya untuk memberikan syafaat di hari akhir nanti. Jadi ternyata perintah-perintah yang Allah berikan dan juga rambu-rambu oleh Rasulullah itu ternyata semata-mata semuanya untuk kebaikan kita semua. Jadi tidak hanya sekedar sebagai penenang dalam hati kita, tapi juga ternyata sebagai salah satu wasilah atau sarana untuk penyelamat kita di hari akhir nanti. Nah, sehingga ketika 4 amalan ini kita mampu laksanakan, diharapkan kita ini mampu yang namanya menyambut malam Lailatul Qadar dengan antusias, dengan hati yang lebih terbuka, dengan hati yang lebih hidup lagi. Karena ketika Lailatul Qadar ini turun, ternyata Allah SWT itu mengutus Jibril dan juga malaikat-malaikat yang khusus ditampilkan ketika malam Lailatul Qadar. Nah, semoga kita semua termasuk di antara umatnya beliau yang senantiasa kita ini mendapatkan malam-malam terbaik di malam Lailatul Qadar. Nah, ini hanya yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah keimanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.